MLM itu juga salah satu sistem pemasaran yang cukup baik. Ya, MLM sendiri itu sebetulnya sistem pemasaran yang sudah didirikan hampir sekitar 70 tahun yang lalu di dunia. Ya, nah awalnya sistem pemasaran MLM itu sederhana. Itu berasal dari nama Shaklee di Amerika Serikat. Nah, Shaklee itu sendiri adalah cuman memberikan sebuah kebutuhan orang tentang pola hidup yang lebih baik, kebutuhan orang untuk memiliki nutrisi yang lebih baik. Tapi karena orang kalau mau dapat makanan nutrisi yang bagus, itu rasanya sepertinya itu sangat sulit. Kenapa? Karena kesulitan mencari bahan baku dan kesulitan mencari sebuah supplier. Dan akhirnya ada satu kebutuhan ini, dan akhirnya Shaklee itu mendirikan satu farming atau peternakan, dan dari situlah dibuatlah pertama kali. Dari situ ada satu makanan kesehatan ya di Amerika Serikat. Nah, kemudian diakuisisi sama Nutrilite dan sebagainya. Nah, saya nggak akan menjelaskan sejarah itu, tapi intinya ternyata jualnya itu lewat mulut ke mulut. Ternyata itu sangat efektif. Ketika orang jual mulut lewat mulut, produknya dipasarkan ke satu tempat ke tempat yang lain, satu tempat ke tempat yang lain, dan kita memberikan komisi kepada orang yang memperkenalkan. Sebetulnya MLM itu sesimpel itu, ya. Tetapi belakangan setelah 70 tahun ini namanya juga kontroversi ya. Banyak orang itu sudah menyalahgunakan sistem multi level marketing yang begitu baik. Namanya multi level marketing ya, yaitu multi level atau pemasaran berjenjang, pemasaran multi level. Nah, tetapi banyak orang sudah mulai menyalahgunakan. Nah, menyalahgunakannya gimana? Akhirnya beberapa puluh tahun yang lalu berdirilah sebuah asosiasi yang sangat terkenal di Amerika, yaitu World Federation Direct Selling Association. Ya, yaitu di situ dikenakan asosiasi federasi penjualan langsung di seluruh dunia. Dan di Indonesia cabang dari asosiasi WFDSA ini sudah ada yang bernama APLI. Ya, APLI itu singkatan dari Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Nah, kata-katanya penjualan langsung ya, ini yang saya mau garis bawahi. Tetap ada kata-kata penjualan langsung. Jadi harus ada yang dijual. Nah, di sini saya mau bandingkan MLM itu yang benar dengan bisnis yang benar. Karena sebenarnya bisnis MLM itu cuma salah satu sistem pemasaran, tapi ujung-ujungnya tetap berbisnis. Ya, tetap Anda sebagai seorang entrepreneur. Nah, sayang di sini kontroversinya adalah apa? Kata pertama, kata kuncinya adalah customer harus lebih banyak daripada reseller. Nah, ini dalam bahasa bisnis pada umumnya, yaitu yang namanya bisnis yang sehat, ya customer itu harus lebih banyak daripada resellernya. Nah, tetapi belakangan MLM itu sudah berubah berbagai macam model. Sebenarnya bukan karena MLM-nya itu tidak baik, tapi karena ada beberapa oknum atau individu mengubah skema MLM ini dikombinasi dengan skema piramida. Nah, akhirnya yang dijual bukan produknya, yang dijual adalah reward-nya, hadiahnya, iming-imingnya. Sehingga manfaat dari produk itu tidak terlalu dipresentasikan, tidak terlalu dikembangkan. Akhirnya manfaat produk itu tidak sampai ke tangan konsumen. Akhirnya manfaat daripada produk itu tidak terdengar dengan baik, tidak terdengar dengan seksama, dan akhirnya manfaat produk itu seperti diabaikan. Dan akhirnya produknya sepertinya seolah-olah nggak berguna. Nah, sahabat entrepreneur, sebetulnya kalau saya mau kaitkan dengan bisnis pada umumnya, di mana-mana yang namanya customer itu harus lebih banyak daripada reseller. Kita lihat seperti merek-merek terkenal seperti Samsung, ya kan? McDonald's, Starbucks, ya kan? Anda juga bisa melihat seperti, ya kita lihat banyak brand-brand besar, ya kan? Itu lebih banyak customernya kan? Customernya bisa jumlahnya jutaan, puluhan juta. Tapi gerai penjualnya, agen penjualnya mungkin cuma beberapa ratus atau beberapa ribu. Ya, intinya di mana-mana customer harus lebih banyak. Tapi MLM yang menurut saya agak aneh ini, atau yang membuat kontroversi ini, justru membernya lebih banyak daripada konsumennya. Iya kan? Membernya lebih banyak dari konsumennya. Jadi sebuah perusahaan MLM itu sampai membernya jutaan gitu. Tapi konsumennya, membernya sendiri nggak mengkonsumsi produknya. Bahkan tidak menjual produknya, tapi yang dijual rewardnya, mimpinya. Nah, ini menurut saya aneh. Dan itu sudah hilang filosofi MLM itu sendiri. Ingat, APLI itu singkatan dari Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Bukan Asosiasi Perekrutan Langsung Indonesia. Anda harus bisa bedakan. Intinya Anda itu harus tetap menjual. Kalau Anda nggak punya modal membuka
memberi waralaba, Anda nggak punya modal membangun pabrik, atau Anda nggak bisa membuka toko, ya gabunglah dengan perusahaan MLM yang menyediakan itu semua. Tapi yang membuat MLM ini kontroversi, karena yang dijual adalah iming-imingnya, reward-rewardnya. Dan akhirnya jumlah membernya lebih banyak dari customernya. Dan akhirnya perusahaan manapun, sahabat entrepreneur, bisnis apapun, kalau yang namanya lebih banyak agen penjualnya daripada pemakainya, ya bisnis itu pasti tumbang. Loh, apa jadinya sekarang? Agen Coca-Cola gitu, jumlahnya 1 juta. Tapi yang minum Coca-Cola cuma 500.000. Ya nggak masuk akal dong. Nggak lama lagi Coca-Cola bisa tutup. But it is impossible. Ya di mana-mana pemakai Coca-Cola ya jauh lebih banyak daripada agen penjual Coca-Cola. Mungkin agen penjual Coca-Cola ya cuma berapa sih? Ya kan? Nggak banyak deh dibanding dengan orang yang mengkonsumsi. Jadi intinya, MLM yang benar sama yang nggak benar itu seperti apa? Terlalu kontroversi kalau saya mau bahas, tapi ujung-ujungnya satu. Yang satu mengutamakan edukasi konsumen, edukasi penjualan produk, yang satu mengutamakan perekrutan. Rekrut terus. Sehingga itu terkesan seperti skema piramida, bahkan nggak lama lagi seperti skema Ponzi. Seperti saya sudah bahas di video saya sebelumnya. Akhirnya yang rusak adalah nama produk dan nama perusahaan MLM itu sendiri. Karena ulah orang-orangnya, bukan karena filosofi bisnisnya. Nah, jadi yang saya mau sampaikan di sini adalah filosofi bisnis apapun, usaha apapun yang sukses, itu menurut saya apapun bisa berhasil. Tadi saya sudah bahas 5 sistem pemasaran mempertemukan dari supplier ke konsumen. Nah, saya sangat merekomendasikan bisnis MLM. Mengapa? Karena MLM itu, tapi cari yang benar dulu. Cari yang memang perusahaannya itu sudah puluhan tahun. Ya, carilah perusahaan yang produknya memang sudah dikenal bagus di masyarakat, dan banyak orang di masyarakat tidak mau tahu sistem MLM-nya, tapi yang penting mau cari produknya. Nah, itulah saya rekomendasikan Anda bolehlah bergabung dengan perusahaan MLM seperti itu. Bukan MLM yang cuma menjanjikan reward dan sebagainya. Ya, sahabat entrepreneur, mungkin sekian edukasi yang saya bisa bagikan hari ini. Semoga Anda jangan bertanya lagi usaha apa yang bagus sekarang ini. Usaha yang bagus itu usaha yang dijalankan, bukan cuma ditanya. Oke, demikian tips saya kali ini. Semoga bisa memberikan Anda informasi yang jelas dan juga menjawab pertanyaan di kolom komen. Banyak bertanya MLM itu apa? Ya sudah saya jawab sepengetahuan saya hari ini. Oke, bila Anda menyukai channel seperti ini, jangan lupa klik like, komen positif saya tunggu, subscribe. Silakan berbagi pada teman yang membutuhkan, dan semoga saya doakan Anda sukses selalu menjalankan usaha Anda. Salam hebat luar biasa.